Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh salah satu tetangga saya sendiri. Sebut saja beliau adalah Mas Gilang. Saya ucapkan terima kasih sekali buat Mas Gilang yang sudah berkenan untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita untuk dibagikan ke teman-teman sobat cerita horor ini. Dan yang belum subscribe, belum komen, belum like, dibantu supportnya. Semoga cerita ini semakin berkembang dan semakin bertambah wawasannya. Pengalaman ini adalah pengalaman saat Mas Gilang sedang merantau atau sedang mengojol di daerah Jogja sekitar bulan November atau mungkin Desember di tahun 2019 tersebut. Kebetulan cerita ini memang pernah viral pada masanya, pernah viral pada beberapa ojol yang memang bekerja di area Jogja. Kejadian serupa yang pernah terjadi pada ojol-ojol yang lain adalah pemesanan seorang perempuan yang memesan ojol atau memesan bike. Kejadian ini terjadi di daerah Kragilan. Mas Gilang ini biasanya ngetime atau standby atau biasanya sering keliling juga untuk mencari tempat yang agak ramai agar bisa nyantol untuk Grab ataupun GoFood biar dapat poin banyak seperti itu. Dan kebetulan kejadian ini terjadi pada hari Jumat malam. Dan memang kebetulan sekali di hari Sabtunya Mas Gilang ini ada setoran motor. Jadi di hari Jumat itu Mas Gilang sangat semangat ya untuk mencari Grab agar mendapatkan poin yang banyak dan bisa nutup untuk menyetorkan motornya. Dan waktu itu kebetulan Mas Gilang mendapatkan salah satu Grab bike yang dari arah Jombor menuju ke arah titik nol. Waktu itu Mas Gilang segera bergegas untuk menjemput ke titik lokasi dan segera untuk mengantarkan ke titik nol Yogyakarta. Dan sesampainya di titik nol, kebetulan Mas Gilang ini dapat orderan lagi. Dan kebetulan yang masuk orderan ini ada 2. Jadi Mas Gilang sempat bingung karena harus diarahkan atau dioverkan ke siapa. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu teman yang sedang lewat di daerah situ dan menawarkanlah Mas Gilang kepada temannya ini bahwasanya, "Ini bro, tolong satunya diantar karena ini aku dapat orderan 2 nih, lumayan buat nambah-nambah poin kamu." Seperti itu ucap dari Mas Gilang, ditawarkan kepada salah satu temannya. Dan akhirnya temannya tersebut menyetujui dan segera diambil poin tersebut. Dan kebetulan kedua orderan itu arahnya sama, yaitu ke Brimob atau ke asrama Brimob. Setelah semuanya deal, akhirnya mereka berjalan menuju ke titik tujuan. Dan sampailah mereka ke titik tujuan karena memang satu arah. Jadi mereka berdua ini berjalan bareng menuju ke titik yang dituju. Dan setelah sampai di tujuan, akhirnya mereka berdua pun berpisah. Dan kebetulan Mas Gilang ini ingin menuju ke arah Giwangan atau ke arah stasiun Tugu. Rencananya sih seperti itu. Di saat Mas Gilang ini posisi balik dan Mas Gilang ini kebetulan menuju ke arah Sewon. Dan saat di arah Sewon itu tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ada orderan masuk, yaitu pemesanan pengantaran ke salah satu tujuan, yaitu Grab Bike waktu itu. Dipikir Mas Gilang ini ya lumayan lah tambah-tambah poin karena kebetulan titik daripada tujuan ini adalah di seberang yang tidak jauh dari tempat Mas Gilang saat itu. Dan segeralah Mas Gilang itu mulai menancapkan gas dan mulai mengikuti GPS menuju ke arah titik jemput. Sesampainya di titik jemput, kebetulan Mas Gilang ini melihat ada rumah besar dan Mas Gilang mulai mengikuti arah tersebut. Kebetulan titik tersebut itu telah sampai di depan rumah yang sangat besar. Waktu itu lampunya memang sangat terang, jadi Mas Gilang sambil menunggu di situ, sambil melihat rumah-rumah, sambil melihat sekelilingnya karena memang waktu itu sudah menunjukkan kurang lebih jam 1 atau setengah 2 dini hari.
Jujur saja, Mas Gilang ini baru pertama kali melewati jalan itu dan baru pertama kali menjemput seseorang di daerah tersebut. Setelah sampai di titik lokasi, Mas Gilang segera mematikan motornya dan segera mengabarin customernya bahwasanya Mas Gilang ini sudah sampai di titik lokasi dan segera ingin menjemput yang akan diantarkannya. Di samping itu, sebenarnya Mas Gilang ini sedikit takut dan sedikit gelisah karena tempat itu sangat sepi. Mas Gilang menengok ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang yang lewat, tidak ada suara atau yang lainnya. Jadi Mas Gilang sedikit agak ragu untuk menunggu sendirian di situ. Selang beberapa waktu, Mas Gilang menunggu 10 menit, 15 menit, dan hampir 20 menit. Mas Gilang menotis customernya, kebetulan tidak ada jawaban, di telepon pun tidak diangkat. Mas Gilang ini sedikit ragu untuk menunggu lebih lama. Dalam hati Mas Gilang ini orang ini serius apa enggak sih memesan Grab? Karena udah lama menunggu kok tidak kunjung kelihatan atau tidak kunjung keluar, di telepon tidak diangkat, di notis kok tidak ada jawaban. Sebenarnya ini orang itu niat atau tidak, dalam hati Mas Gilang seperti itu. Namun Mas Gilang tetap sabar karena ya lumayan lah ya dapat poin buat tambah-tambah penghasilan agar besok bisa menutup untuk membayar angsuran motor di hari Sabtunya. Namun perasaan Mas Gilang di sini mulai gelisah, mulai merasa ada kejanggalan saat Mas Gilang ini kebetulan menengok ke arah kanan. Di sebelah daripada rumah yang besar itu ada sebuah rumah kecil atau gubuk kecil yang di situ saat Mas Gilang mengamati ternyata tergeletak atau didapati sebuah keranda mayat, yang di samping keranda mayat itu ada payung mayat juga. Jadi Mas Gilang ini mulai merasa curiga dan merasa sedikit takut sebenarnya, dan Mas Gilang ini kebetulan mulai merasa merinding waktu itu. Dan tidak beberapa lama ada seorang perempuan yang membuka pintu dari arah rumah yang besar yang ditunggu Mas Gilang ini. Telah keluar seorang perempuan berbaju putih, rambutnya terurai panjang, rapi, dan keluar hanya tersenyum kecil menghadap ke Mas Gilang. Kemudian perempuan itu masuk lagi ke dalam rumah. Dalam pikir Mas Gilang ini, ya mungkin perempuan itu mau ganti baju, karena tidak mungkin kalau mau keluar masih memakai baju jubah panjang, dan tidak mungkin sekali kalau keluar hanya memakai baju itu, karena waktu itu cuaca sangat dingin dan terlihat baju itu sangat tipis. Jadi mungkin Mas Gilang berpikir, ya saya tunggu sebentar lah, mungkin perempuan itu yang saya tunggu dan sedang ingin ganti baju. Dalam pikir Mas Gilang seperti itu. Di saat Mas Gilang ini sedang menunggu gadis tersebut, tiba-tiba saja ada seseorang yang menepuk pundak kiri daripada Mas Gilang ini, dan Mas Gilang sontak berbelok atau menengadah ke arah kiri dan melihat siapa yang menepuk pundaknya. Setelah menengok ke belakang, ternyata ada seorang bapak-bapak tua yang sedang memakai camping, sedang menuntun sepeda ontel atau sepeda yang dibilang sepeda dulu itu sepeda kebo ya. Jadi semacam orang dulu yang sedang menuntun sepedanya. Mukanya lusuh, seperti maaf kalau dibilang seperti orang pemulung ya, seperti itu. Lalu tiba-tiba saja tangan Mas Gilang sebelah kiri ini dipegang sama bapak-bapak tersebut dan ditarik mundur. Sontak saja Mas Gilang ini kaget, dan Mas Gilang lalu mengucapkan, "Oh, ternyata bapak yang memesan order ini. Monggo pak, mau kemana? Saya antarkan." Lalu Mas Gilang mengucap seperti itu. Yang anehnya, bapak-bapak itu tidak menjawab pertanyaan dari Mas Gilang, dan bapak-bapak itu hanya tersenyum kecil menghadap ke Mas Gilang, lalu menarik lagi tangan Mas Gilang. Sontak saja Mas Gilang tidak maulah, ini bapak aneh sekali. Lalu dilepaskanlah tangan bapak-bapak itu, dan segeralah Mas Gilang ini berbalik arah menuju ke arah yang besar itu, dan tiba-tiba saja keanehan pun terjadi. Rumah yang besar dan terang itu tiba-tiba tidak ada, dan semuanya itu tiba-tiba gelap. Yang dilihat Mas Gilang ini adalah pemakaman umum yang sangat sepi,
sunyi senyap, tidak ada orang, gelap, dan Mas Gilang ini merasa sangat-sangat ketakutan, merinding yang luar biasa. Mas Gilang ingin segera berlari, namun kaki Mas Gilang ini tidak bisa untuk digerakkan. Saat Mas Gilang ingin meminta tolong kepada bapak-bapak yang tadi di belakangnya, Mas Gilang lalu berbalik arah menuju ke bapak-bapaknya. Tiba-tiba bapaknya berjalan ke depan pelan, dan tiba-tiba saja ada darah merah yang menetes dari tubuh bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak itu menunduk sambil berjalan pelan-pelan ke depan sambil meneteskan darah dari arah lehernya. Mas Gilang ini sempat kebingungan, kenapa ini bapak? Dan dipanggillah bapak-bapak tersebut sama Mas Gilang. Pak, jenengan kenapa pak? Kok berdarah ngoten niku? Napa pak sakit? Monggo pak, nderek kula mawon, melu kula mawon. Ngagem motor niki, monggo teng rumah sakit, nderek kula. Namun bapak-bapak itu terus berjalan pelan ke depan, dan saat Mas Gilang mendekati di belakangnya, bapak-bapak itu mulai membalikkan badannya, dan sangat-sangat luar biasa ketakutannya Mas Gilang saat melihat bapak berbalik. Tiba-tiba bapak-bapak itu mukanya penuh darah, matanya sayup-sayup, mulutnya mengeluarkan beberapa busa dan meneteskan busa, baunya menyengat sangat busuk, dan bapak-bapak itu sangat merintih, sangat kesakitan. Bapak-bapak itu sangat-sangat ingin meminta tolong kepada Mas Gilang. Wajahnya menyeramkan sambil matanya melotot tajam, seolah-olah ingin mengisyaratkan, ingin meminta tolong kepada Mas Gilang, ingin menyampaikan sesuatu kepada Mas Gilang. Karena di situ Mas Gilang sangat merasa ini aneh dan ini mungkin dikiranya bukan manusia. Lalu Mas Gilang ini segera menancapkan gas motornya dan meninggalkan tempat itu, meninggalkan bapak itu, dan segera menancapkan gas yang sangat cepat. Kemudian Mas Gilang tibalah di salah satu warung yang dekat dengan daerah tersebut, dan Mas Gilang membeli kopi sambil bercerita kepada penjual kopi tersebut. Lalu seorang penjual itu bercerita mengenai sesuatu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu dekat dengan pemakaman. Memang dulu ada rumah besar yang waktu itu terjadi perampokan dan pembunuhan berantai di keluarga tersebut, semuanya dibunuh oleh perampok. Salah satu bapak daripada orang tua yang di situ pernah lehernya terputus karena digorok sama seorang perampoknya tersebut. Jadi mungkin itu salah satu korban atau mungkin arwah daripada bapak-bapak yang pernah menjadi korban di perampokan tersebut. Jadi Mas Gilang mulai menyadari bahwa itu bukan manusia, melainkan itu adalah setan yang mengganggu Mas Gilang waktu itu. Dan sejak saat itulah Mas Gilang tidak berani lagi untuk nge-grab atau ngojol di malam hari, karena pengalaman itu membuat Mas Gilang ini sangat trauma. Dan Mas Gilang sangat berterima kasih karena masih diberikan keselamatan waktu itu. Dan semoga kisah ini menjadi pembelajaran kita bahwa kita harus selalu berdoa, selalu bertawakal dan berpasrah diri kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan selalu diberi keberkahan. Salam horor, Fianto Bahi.